Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Riko Firmansyah, 2 Yuda Malik Ibrahim, 3 Dewi Putri Wardianti, 4 Talia Rahma Fadila, 5 Ananda Aditya Putra Pratama, 6 Sheila Andriani, 7 Binti Lazimatul Mahfuhin, 8 Ivania Gabrielia Vinci. Kami akan mempresentasikan penerapan persamaan dan pertidaksamaan. Pengertian persamaan linear. Persamaan linear adalah salah satu sistem yang terdapat dalam ilmu matematika. Sistem ini termasuk dalam materi aljabar, yakni cabang dalam matematika yang menggunakan tanda dan huruf yang menjadi perwakilan angka-angka tertentu. Bentuk persamaan linear. Persamaan linear dalam variabel X dan Y contoh sebagai berikut. AX tambah BY sama dengan C. A, B tidak sama dengan 0. Persamaan linear dalam variabel X, Y, dan Z. Contoh sebagai berikut. AX tambah BY tambah DZ sama dengan D. A, B, C tidak sama dengan 0. Langkah menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan menggunakan sifat penjumlahan atau pengurangan pada kesamaan. Kumpulkan suku-suku yang memuat variabel dalam satu ruas atau kiri, suku-suku konstanta dalam ruas lainnya atau kanan. Sederhanakan bentuk operasi yang berbentuk pada masing-masing ruas tersebut. C. Jika koefisien pada variabel diperoleh dari langkah 2 tidak sama dengan 1, maka kalikan atau bagikan kedua ruas dengan bilangan sama sehingga diperoleh koefisien 1 dari variabel tersebut. Pengertian persamaan linear dua variabel. Memiliki ciri-ciri menggunakan relasi tanda dengan sama dengan, memiliki dua variabel. Kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. SPLDV, metode eliminasi, metode substitusi, metode gabungan. Syarat sistem persamaan linear dua variabel dapat memiliki satu penyelesaian, yaitu ada lebih satu variabel atau dua persamaan linear dua variabel sejenis. Persamaan linear dua variabel yang membentuk sistem persamaan linear dua variabel, bukan persamaan linear dua variabel yang sama. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal-soal mengenai penerapan persamaan dan pertidaksamaan. Soal yang pertama yaitu seorang ahli kimia perlu menyiapkan 120 ml larutan kimia yang terdiri dari 2 bagian alkohol dan 3 bagian asam. Diingat-ingat ya, 2 bagian alkohol dan 3 bagian asam. Berapa banyak sih yang perlu digunakan untuk membuat larutan tadi dari masing-masing bagian? Nah, mari kita pecahkan ya. Di sini saya misalkan N ini adalah sebuah jumlah di setiap bagiannya. 2N ini tadi plus 3N jadi 120 ya. Ini 120 dari larutan kimianya. 5N sama dengan 120, N sama dengan 120 dibagi 5 jadi 24 ml. Betul tidak teman-teman? Kita lanjutkan ya. 2N ini tadi dari larutan alkohol, benar, dari 2 bagian alkohol. Sama dengan 2 kali 24 sama dengan 48. 3N ini dari asam sama dengan 3 kali 24 sama dengan 72. Bagaimana? Sampai sini sudah paham? Nah, jadi ahli kimia harus menggunakan 48 mili alkohol dan 72 mili asam untuk membuat sebuah larutan tadi. Contoh soal yang kedua yaitu perusahaan Akmal memproduksi produk yang biaya variabel per unitnya $6 dan biaya tetapnya adalah $80.000. Setiap unit memiliki harga jual $10.
Tentukan banyaknya unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba 60.000 dolar. Nah, di sini kita misalkan Hi adalah jumlah unit yang harus dijual dengan menggunakan rumus keuntungan sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya. Keuntungannya yaitu 60.000 dolar, total pendapatan 10 dolar dikali jumlah unit, total biayanya biaya variabel ditambah biaya tetap yaitu 6 kali jumlah unit ditambah 80.000 dolar. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus tersebut menjadi 60.000 sama dengan 10Hi dikurangi 6Hi ditambah 80.000. 60.000 sama dengan 10Hi dikurangi 6Hi dikurangi 80.000. 4Hi sama dengan 140.000. Hi sama dengan 140.000 dibagi 4. Hi jadi sama dengan 35.000. Nah, jadi untuk memperoleh laba sebesar 60.000 dolar, perusahaan Acme harus memproduksi sebesar 35.000 unit. Contoh soal ketiga, sebanyak 10.000 dolar diinvestasikan dalam dua usaha bisnis, yaitu bisnis A dan bisnis B. Pada akhir tahun pertama, bisnis A dan bisnis B menghasilkan pengembalian masing-masing sebesar 6% dan 5,34% dari investasi awal. Bagaimana jumlah awal yang dialokasikan jika jumlah total yang diperoleh adalah 588,75 dolar? Caranya, investasi A sama dengan X, sedangkan investasi B sama dengan 10.000 kurangi X. 6% X ditambah 5,34 X dalam kurung 10.000 kurangi X sama dengan 588,75. Terus 0,06x ditambah 0,0575 dalam kurung 10.000 min x kurang x sama dengan 588,75. 0,06x tadi ditambah 575 dikurangi 0,0575x sama dengan 588,75. Terus hasil yang tadi dijumlah 0,0025x sama dengan 13,75x. X sama dengan 5.500. Di sini saya akan membahas soal nomor 4, yaitu Sportscraft memproduksi pakaian denim dan berencana untuk menjual lini jeans barunya ke gerai retail. Biaya untuk pengecer akan menjadi 60 dolar per celana jeans. Untuk kenyamanan pengecer, Sportscraft akan memasang label harga untuk setiap pasang. Berapa jumlah yang harus ditandai pada label harga sehingga pengecer dapat mengurangi harga ini sebesar 20% selama penjualan dan masih mendapat untung 15% dari biaya tersebut. Dari soal tersebut dapat kita jawab. Diketahui biaya pengecer sebesar 60 dolar per unit, keuntungan sebesar 15% dan pengurangan harga sebesar 20%. Jadi yang ditanyakan berapakah harga jual lini jeans bagi pengecer agar mendapatkan untung meskipun ada pengurangan harga sebesar 20%. Dan rumusnya yaitu harga jual sama dengan biaya berpasang ditambah keuntungan berpasang, yaitu
P dikurang 0,2 sama dengan 60 ditambah 0,15 dikali 60. 1P dikurang 0,2 sama dengan 60 ditambah 9. 0,8 sama dengan 69. Jadi P sama dengan 69 dibagi 0,8 sama dengan 86,25. Harga jual dapat kita simbolkan dengan huruf P, karena harga jual tersebut yang ditanyakan dan belum diketahui. Dan 0,15 kita dapatkan dari persentase keuntungan, yaitu sebesar 15%. Dan 0,2 kita dapatkan dari pengurangan harga sebesar 20%. Jadi persentase tersebut dibagikan dengan 100. Jadi harga jual agar tetap untung meskipun ada pengurangan harga sebesar 20%, yaitu sebesar 86,25. Soal nomor 5. Dewan Direksi Mafan Corporation setuju untuk menebus sebagian obligasinya menjadi 2 bertahun-tahun. Pada tahun itu, $1.102.500 akan dibutuhkan. Misalkan perusahaan saat ini menyisihkan $1 juta pada tingkat bunga. Dimajukan setiap tahun, uang ini harus diinvestasikan agar nilai di masa depan cukup untuk menebus obligasi. Jawabannya adalah 1 juta dikali 1 plus R dikali 1 plus R sama dengan 1.102.500. 1 juta dikali 1 plus R sama dengan 1.102.500. 1 plus R sama dengan 1.102.500 per 1 juta sama dengan 11.025 per 10.000 sama dengan 441 per 400. 1 plus R sama dengan kurang lebih akar 441 per 400 sama dengan kurang lebih 21 per 20. R sama dengan min 1 kurang lebih 21 per 20. Jadi R sama dengan min 1 plus 21 atau 20 sama dengan 0,05 atau R sama dengan min 1 dikurangi 21 atau 20 sama dengan 2,05. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan soal yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan soal nomor 6. Disimak baik-baik ya teman-teman. Soalnya sebagai berikut. Pak Ferdi memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Ferdi adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Ferdi dalam sekali angkatan. Berikut ini jawaban dari soal di atas. Kita disuruh untuk mencari kotak paling banyak yang dapat diangkut Pak Ferdi dalam sekali angkatan. Karena banyak kotak belum diketahui, kita misalkan dengan X. Di soal satu kotak beratnya 20 kg, maka kita tulis 20X karena banyak kotaknya belum diketahui. Jadi langsung saja kita tulis pertidaksamaannya, yaitu 20X tambah beratnya Pak Ferdi harus dihitung karena termasuk dalam daya angkut. Beratnya yaitu 60 tidak lebih dari 800 kg. Jadi kita tulis 20X tambah 60 tidak lebih dari 800 kg. Sudah, tinggal memindahkan ruasnya menjadi 20X plus 60 dipindah ruas menjadi min 60. Jadinya 20X tidak lebih dari 800 kurangi 60. 20X tidak lebih dari 740. X tidak lebih dari 740 dibagi 20, jadi X tidak lebih dari 37. Jadi maksimum banyak kotak yang dapat diangkut Pak Ferdi
dalam sekali angkut, yaitu tidak lebih dari 37 atau paling banyak 37. Saya akan melanjutkan pembahasan soal yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 7, yaitu perusahaan Anderson menghasilkan produk dengan biaya variabel per unit sebesar $12 dan biaya tetap sebesar $160.000. Setiap unit memiliki harga jual senilai $20. Tentukan jumlah unit yang harus dijual agar perusahaan memperoleh laba sebesar $120.000. Untuk menjawab soal tersebut bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Keuntungan sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya. Nah, di sini total biayanya ada dua, yakni biaya variabel dan biaya tetap. Untuk labanya sendiri di sini sebesar $120.000. Harga jual $20, biaya variabel $12 dan biaya tetap sebesar $160.000. Langsung saja untuk menjawab soal di atas. 120.000 sama dengan 20 dikurangi 12 ditambah 160.000. 120.000 sama dengan 20 dikurangi 12 dikurangi 160.000. Maka jadinya 8 sama dengan 280.000. 280.000 ini diperoleh dari penjumlahan antara 120.000 dengan 160.000 ya. Maka total yang dihasilkan adalah H sama dengan 35.000. Jadi, untuk memperoleh laba sebesar $120.000, perusahaan Anderson harus menjual sebesar 35.000 unit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.